Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Pratiwi dari semester 6, kelas A2, dengan program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang micro teaching. Dan video ini saya buat untuk memenuhi nilai UTS dengan mata kuliah micro teaching. Dosen pengampunya Dr. Irma Yuliantina, MPD. Micro teaching. Pengajaran mikro adalah pengajaran dalam skala kecil, yaitu dilakukan dengan menyederhanakan komponen-komponen dalam ruang lingkup pembelajaran yang ada, sehingga calon guru dapat menguasai satu persatu keterampilan mengajar dalam situasi mengajar yang disederhanakan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, seorang pendidik maupun calon pendidik harus mampu menguasai materi-materi dan tata kelola sebuah kelas. Tujuan micro teaching adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran atau kemampuan profesional calon guru atau meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan dalam berbagai keterampilan yang spesifik. Prinsip-prinsip pengajaran micro teaching. Yang pertama, jumlah murid 5-10 orang, waktu mengajar, bahan pelajaran atau ruang lingkup materi, kemudian keterampilan yang dilatih, penggunaan metode, media pembelajaran. Cara menyusun RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan rancangan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan bermain untuk memfasilitasi anak dalam proses belajar. Rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran adalah memahami STPPA sebagai hasil akhir program PAUD atau kompetensi inti. Memahami kompetensi dasar sebagai capaian hasil pembelajaran, lalu menetapkan materi pembelajaran sebagai muatan untuk pengayaan pengalaman anak. Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun untuk mendukung pencapaian kompetensi dasar dan kompetensi inti, mendukung keberhasilan pengelolaan pembelajaran yang bermakna, mengarahkan guru dalam menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, mengarahkan guru untuk membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dimiliki anak. Berdasarkan Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 PAUD, dokumen KTSP terdiri dari dokumen 1 berisi visi, misi, tujuan satuan pendidikan, program pengembangan dan materi pembelajaran, pengaturan beban belajar, kalender pendidikan dan program tahunan, dan SOP. Dokumen kedua berisi perencanaan program semester atau PROSEM, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM, dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH yang dilengkapi dengan rencana penilaian perkembangan anak. Terdapat 3 jenis perencanaan pembelajaran yang harus disusun sesuai dengan yang tertera di dokumen 2, yaitu 1. Program semester atau PROSEM. Yang perlu diperhatikan dalam menyusun PROSEM yaitu pertama, kompetensi dasar atau KD. KD diambil dari KTSP dokumen 1. Kemudian tema dikembangkan oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kondisi, potensi, dan daya dukung yang tersedia. Lalu alokasi waktu dalam satu semester minimal 17 minggu untuk setiap satuan alokasi waktu dalam setiap semester mengacu pada jumlah waktu efektif dalam kalender pendidikan atau sesuai dengan KTSP. Yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM. Penyusunan RPPM mengandung
penulisan identitas program layanan, pemilihan KD yang sesuai atau diambil dari ProSem, kemudian pemilihan materi atau muatan pembelajaran dari KTSP dokumen 1, lalu penyusunan rencana kegiatan main. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Disusun menurut aktivitas mingguan. Kegiatan harian berisi aktivitas pembuka, inti, dan penutup. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran dalam satu hari dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Lalu penyusunan aktivitas harian diadaptasi dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing dan memakai pendekatan saintifik. Lalu yang terakhir, kegiatan harian sanggup dibentuk oleh satuan pendidikan dengan format sesuai kebutuhan masing-masing. Cara membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka pelajaran menurut Abimanyu tahun 1985 dalam membuka pembelajaran terdapat beberapa komponen dan aspek, yaitu 1. Menarik perhatian siswa. Banyak cara yang dapat digunakan guru untuk menarik perhatian siswa, antara lain seperti berikut. Gaya mengajar guru, penggunaan alat bantu mengajar, pola interaksi yang bervariasi. Yang kedua, menimbulkan motivasi. Hal-hal yang menjadi perhatian siswa itu hendaknya dapat digunakan untuk menimbulkan motivasi. Sedikitnya ada 4 cara untuk menimbulkan motivasi, yaitu dengan kehangatan dan keantusiasan, dengan menimbulkan rasa ingin tahu, lalu yang terakhir mengemukakan ide yang bertentangan. Yang ketiga, memberi acuan atau structuring. Memberi acuan diartikan sebagai usaha mengemukakan secara spesifik dan singkat yang memungkinkan siswa memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang akan dipelajari dan cara yang hendak ditempuh dalam mempelajari materi pelajaran. Yang keempat, membuat kaitan. Jika guru akan mengajarkan materi pelajaran yang baru, guru perlu menghubungkannya dengan pengalaman-pengalaman, minat, dan kebutuhan-kebutuhan siswa. Hal itulah yang disebut bahan pengait. Contoh usaha-usaha guru untuk membuat kaitan antar aspek-aspek yang relevan dari bidang studi yang telah dikenal siswa. Dalam permulaan pelajaran, guru meninjau kembali sampai seberapa jauh pelajaran yang diberikan sebelumnya telah dipahami. Lalu, guru menjelaskan konsep atau pengertiannya lebih dahulu sebelum menyajikan bahan secara terperinci. Hal ini dilakukan jika bahan pelajaran yang akan dijelaskan sama sekali baru. Komponen-komponen keterampilan menutup pelajaran. Menjelang akhir setiap kegiatan, guru harus melakukan kegiatan menutup pelajaran. Hal ini harus dilakukan agar siswa memperoleh gambaran yang utuh tentang pokok-pokok materi pelajaran yang telah dipelajari. Menurut Abimanyu tahun 1985, cara yang dapat dilakukan guru dalam menutup pelajaran yaitu meninjau pada akhir setiap kegiatan. Guru meninjau kembali apakah inti pelajaran yang diajarkan telah dikuasai siswa. Ada 2 cara meninjau kembali penguasaan inti pelajaran itu, yaitu merangkum inti pelajaran dan membuat ringkasan. Mengevaluasi salah satu upaya untuk mengetahui apakah siswa sudah memperoleh wawasan yang utuh tentang suatu konsep yang diajarkan selama 1 jam pelajaran, atau sepenggal kegiatan tertentu adalah dengan penilaian. Untuk maksud tersebut, guru dapat meminta siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan secara lisan atau mengerjakan tugas-tugas
menyusun cara memberi pertanyaan dalam pembelajaran. Komponen-komponen dalam memberi pertanyaan yaitu penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat, pemberian acuan, pemindahan giliran, pemberian waktu berpikir, pemberian tuntunan, pengubahan tuntunan tingkat kognisi dalam menjawab pertanyaan, pengaturan urutan pertanyaan, penggunaan pertanyaan pelacak, peningkatan terjadinya interaksi. Itulah presentasi dari saya tentang micro teaching. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.